Padahal tidak sadar bahwa kota inilah juga salah satu tempat di mana diberangkatkan pertama kali armada haji menggunakan kapal di tempat kita ya, ini. betul. Pak De, ini kalau seputar apa namanya jemaah-jemaah yang ada di Dayon nih Pak De. Ya. Selain Pak De umpamanya udah dapat nih jemaah gitu kan. Pak De apakah bikin perkumpulan dulu sebelum apa? Ada mungkin Pak De bikin pertemuan atau apa gitu? Pertemuannya paling ya sambil pertemuan manasik gitu aja. Masalah manasik nah saya bikin di rumah. Oh di rumah. Kalau jamaahnya banyak di rumah. Oh di rumah ya. Iya. Itu di rumah itu kita udah manasiknya tuh kayak ala-ala di Mekah gitu. Bukan? Ya itu praktek lapangan berarti. Oh praktek ya. lapangan. Lapangan ya di lapangan juga. Oh ya. berarti Pak De teorinya dulu Iya, gitu ya. iya, teori. Kira-kira ada kesulitan nggak Pak De menjelaskan gitu? Ya, ya kan sama Pak Ad. Oh dibimbing sama pembimbing semua. Ya. Oh ada datang ya. Iya, Oh iya. gitu. Jadi sebelum sampai ke Pekanbaru manasik yang sesungguhnya Nah, kita ada teori dulu di ya, sini. kebetulan gitu. kalau jamaahnya itu lebih 20, manasik langsung di rumah aja terus. Oh langsung di rumah aja. Iya. Oh. Sampai ke praktek lapangan ya di rumahnya di Iya, iya, rumah iya, lapangan, iya, iya. lapangan sepak bola. Nah, Oh ada di lapangan sepak bola iya. ya. Berarti kita bikinlah Ka'bah tiruannya Ada, iya. gitu ya. Nah, tapi Siap, kalau Pak. jamaahnya sedikit, kalau nanti cuma 6 orang, 5 orang kan nggak mungkin sih tentang ustadznya dari Pekanbaru ya kan. Iya iya bener. Terus satu lagi nih, Wawan mau nanya sama Pak D. Pengalaman apa yang paling berkesan di hati Pak D itu selama menjadi perwakilan di Dayon ini? Apakah ada yang unsur-unsurnya umpamanya, ini Pak D sejak jadi perwakilan ini jadi semakin disenangi warga, semakin dekat warga dengan Pak D, semakin dihargai atau semakin dijadiin satu tokoh ngumpulin jemaah gitu, itu gimana? Ya kalau menurut saya ya kalau masalah tokoh itu biasa aja ya kan. Biasa aja. Ya, biasa aja. Tapi kan kalau ngumpuli jamaah, kebetulan kami senang travel Jayati ini. Kalau setiap 1 tahun sekali Lebaran itu, Lebaran Idul Fitri, biasanya diadakan halal bihalal bihalal sama ya. semua. Jadi kan ngumpul dari ibarat apa ngumpul semua ya kan. Nah, jadi kan enak gitu loh. Enak ya. Itu mengesankan sekali itu kan. Mengesankan sekali ya. Itu datangnya mau lebih dari 20 orang. Ya lebih jamaah itu semua. Nah, semua itu diundang semua kan halal. Semua di jemaah rumah datang kan ya. enak ya. Masya Allah. Kan mungkin travel lain belum ada yang kayak gitu kan gitu lah. Travel Jayati kayak gitu Ya, lah. alhamdulillah. Kita memang tiap tahun begitu ya Pak De. Iya, iya. Masya Allah. Nah, tahun ini semalam ada Covid, nah tahun semalam nggak ada. Nggak ada ya. Tapi kalau yang di Pekanbaru, di seputaran Pekanbaru ada Pak De. Ya. Kayak umpamanya dari apa namanya Sukajadi, Tangkerang, Panam, apa lagi gitu. Iya. Sip. Terus nih Bang Wawan mau nanya lagi. Ini kan Pak D sebagai perwakilan gitu. Toolsnya gitu atau peralatannya apakah Pak D pakai brosur juga atau Pak D hanya dari mulut ke mulut aja tuh kalau mau? Ya brosur, setiap brosur mungkin ada perwiritan, ada pengajian, memang saya kasih. Nah, kebetulan saya sebar kawan-kawan yang di desa lain, itu salah satu orang saya tunjuk itulah. Oh jadi ada yang bantuin juga Iya, gitu ya. iya. Pak D Fardan. Iya. Tadi Pak D kan pernah cerita, tadi barusan cerita ya. Pulang dari umroh itu mendapatkan berkah yang luar biasa gitu Pak D. Ya. Ya. Jadi Ini kalau boleh tahu nih lagi ceritanya nih Pak D. ya. Persiapan Pak D kalau umroh itu apa tuh sebenarnya matangnya itu apa? Apakah Pak D itu masih memikirkan yang ditinggalkan atau Pak D fokus untuk ibadah atau Pak D apa bisa cerita nggak Pak D di situ? Oh ya. Jadi yang jelas mau berangkat umroh itu ya niatnya yang mau niat beribadah, Beribadah semata-mata beribadah. Jadi kemudian setelah sampai di sana kita beribadah, terus ya kita berdoa, ya kan? Berdoa mohon kepada Allah untuk diberikan kesehatan, ya kan? Terus kemudian kemurahan rezeki, maksudnya rezeki yang halal gitu kan? Yang halal thayyibah. Ya, untuk bekal mengabdi pada Allah juga bagi kita dan keluarga ke depannya. Itu yang paling penting sekali. Paling utama itu Pak D. Terus kalau mengenai apa umpamanya ada anak yang ditinggal atau
apa namanya kebun. Pak De kan punya kebun nih. Ya ada sedikit. Itu gimana tuh Pak De cara mensiasatinya nih? Kadang kan mungkin banyak nih jemaah yang belum berangkat haji ataupun mau berangkat umroh. Ya. Terus dia mau berangkat itu tuh meninggalin perkara dunianya itu, nitip sama ini nggak percaya, nitip sama ini takut begini. Ada nggak Pak De ngerasain hal yang seperti itu gitu? Ya, jadi istilahnya apa namanya usaha kita juga kan kita harus laksanakan itu. Maksudnya upaya untuk supaya kebun atau keluarga itu selamat kayak mana gitu kan. Jadi ya kalau masalah kebun kita serahkan kepada orang yang biasa mengerjakan gitu kan. Kita serahkan sepenuh hati. Jadi jangan ragu-ragu kalau nanti dicolong gitu kan. Benar. Takutnya kan begitu ya kan. Banyak orang berpikiran begitu. Iya. Kita serahkan aja secara tulus dan ikhlas. Juga keluarga itu kan. Keluarga ya yang kita tinggalkan itu ya kita serahkan kepada Allah. Namun sebelumnya kita beri bekalan juga untuk keluarga itu supaya ya mendoakan juga lah kepada kita yang berangkat itu. Dan di samping itu kita di sana juga berdoa untuk keluarga juga. Agak terharu saya ini. Iya, Masya Allah. Ini kan kalau udah cerita dengan Cahaya Hati ini, rata-rata bintang tamu kita ini selalu begini. Iya, itu memang betul Pak De. Berarti Pak De itu memang tulus dari hati ya. Iya. Pak De, ini rukun umroh dari awal sampai terakhir yang paling berkesan sama Pak De ini apa nih? Yang bikin hati Pak De itu terenyuh, menangis tiba-tiba gitu, terus kayak seolah-olah nggak percaya gitu, kayak seolah-olah ya Allah aku ke tempatmu loh gitu Pak De gitu. Bisa cerita di mana gitu, bagian apa gitu? Yang pertama tawaf ya. Tawaf. Nah, tawaf itu. Kemudian sa'i. Sa'i. Jadi waktu sa'i itu saya teringat apa? Ibunda Maryam itu. Ibunda yang Siti Maryam. Iya, Siti Maryam. Mencarikan apa namanya? Air. Minum untuk anaknya si Ismail. Itu yang saya terharu sekali. Sehingga apa namanya? Dengan hentakan kaki Ismail itu timbullah sumber Zam-Zam itu yang sampai saat ini. Iya, ini yang kita minum ya Pak De ya. Sampai di tangan kita ini gitu. Iya, Pak De. Kita minum. Itu yang paling berkesan sekali. Terus begitu Pak De lihat Ka'bah itu apa ya Pak De rasa? Apakah Pak De mengenang masa-masa kecil atau gimana gitu? Kebetulan ingat orang tua atau gimana Pak De? Iya, betul sekali. Iya. Jadi sejak kecil kan saya diajar untuk sholat itu ya, diajar untuk sholat. Iya, betul. Nah, kemudian sholat itu menghadap ke Ka'bah, ya, ke kiblat kita tuh Ka'bah itu. Gitu. Jadi saya berpikir Ka'bah itu kan adanya di Mekah, gitu. Terus pasti dalam hati saya itu saya yakin suatu saat saya sampai ke sana. Jadi saya setelah sampai di Ka'bah itu, alhamdulillah saya sampai ke Ka'bah itulah, mencium Ka'bah itu juga ya. Saya teringat pesan orang tua itu gitu. Jadi saya juga balik berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya arwah almarhum bapak itu diampuni dosa-dosanya. Amin ya Allah. Dan sekembalinya dari Baitullah itu ya kami diberikan kesehatan, kemudian murahan rezeki gitu. Itu. Masya Allah Pak De. Ya. Kira-kira mau berangkat lagi ya Pak De? Insya Allah. Kalau Allah menghendaki ya. Kalau Allah menghendaki kan apapun bisa terjadi. Ya amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan besok berangkatnya bukan umroh lagi nih, haji lagi ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Pak De, kemarin tuh berangkat sama siapa Pak De? Sama ibu kan? Sama ibu ya. Sama ibu, terus teman satu desa itu ada namanya Pak Miswan. Pak Miswan. Itu, dan istrinya. Jadi kami dari Said Permai 4 orang, kemudian gabung dengan yang di Pekanbaru. Masya Allah. Baik Pak De. Ini kita udah dengar ya, ini kisah haru dari Pak De Pardan nih, ayah bunda sahabat Cahaya Hati dimanapun berada.
masing-masing individu yang sudah pernah berangkat ke Baitullah itu merasakan hal yang berbeda-beda gitu ya. Kadang ada yang ingat dosa ya Pak De ya, kadang ingat kesalahan, kadang ingat selama ini kok menyia-nyiakan waktu gitu loh. Sementara tujuan kita tuh emang dari kecil sampai besar sampai mati itu tujuannya satu ya, Allah, tidak ada yang lain dari Allah. Tapi itulah manusia selalu dikalahkan dengan yang namanya nafsu. Nafsu inilah yang harus dikendalikan oleh setiap manusia. Nah, kembali lagi ke cerita kita bersama ayah-ayah kita di sini, bapak-bapak kita di sini, Pak De kita yang udah pernah bergabung di Travel Cahaya Hati. Kita akan bertanya masih sama Pak De Pardan lah ya. Mumpung Pak De-nya masih megang mic-nya nih. Pak De, ini waktu gabung sama Cahaya Hati nih Pak De. Momen apa yang bikin Pak De itu bisa berkesan sama Cahaya Hati ini? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang paling berkesan di hati Pak De yang sampai ingat gitu? Ini sama Cahaya Hati aku nih sama teman-teman begini gitu. Di mana di momen mananya gitu yang paling berkesan? Ya, yang paling berkesan di Cahaya Hati itu para pembimbingnya itu peduli gitu ya. Peduli kepada jemaah maupun calon jemaahnya yang mau berangkat umroh. Kemudian untuk menambah wawasan atau ilmu, PT Cahaya Hati beserta para pembimbingnya tuh datang ke lokasi, memberikan penjelasan tentang umroh dan haji itu sendiri. Karena ya kami kan kebanyakan masih awam, jadi belum, bahkan ada yang memang belum pernah ke sana. Kemudian ya ibadah juga pun masih bolong-bolong. Sama jadi setelah mendengarkan ceramah ataupun arahan-arahan dari para ustadz PT Cahaya Hati, ya kami alhamdulillah bertambah pengetahuannya tentang ilmu agama. Jadi kemudian sebelum COVID itu ada pertemuan setiap bulannya itu berganti-ganti, kadang di Pekanbaru, di masjid mana gitu, ganti-ganti. Pak De selalu datang ya? Iya, insyaallah kalau ada waktu kami pun datang juga. Iya. Jadi pengajian rutin dari PT Cahaya Hati itu sendiri untuk menambah ya wawasan tentang keagamaan, khususnya umroh dan haji. Begitu. Baik Pak De. Pak De masih ingat pembimbing yang Pak De idolakan siapa nama ustadznya? Zulkarnain ya? Pak Zulkarnain udah sampai nggak ada di situ lagi. Ada itu fotonya udah tumbang Pak De. masih. Ini ada. Ada ya. Ya Allah ditegakkan sama Pak De. Ya Allah Pak De. Iya. Oh ya. Ini sama ini yang ada yang satu lagi udah nggak bergabung ya. Ustadz Mustafa yang sampai tuh Abu. Ditegakkan sama Pak De. Jadi Pak siapa tuh? Sopian. Abu Sopyan ya? Oh, Ustadz Sopian udah nggak lagi. Ya, itu. Oh, waktu itu masih di situ ya. Masih di sini. Oh iya baik. Itu dapat salam lah dari Ustadz Zulkarnain. Besok Bang Wawan kalau seandainya ke Dayun, salam sama perwakilan di sana, sama bapak-bapak di jamaah di sana. Kebetulan kemarin ditumbang lagi nih Pak De. Ya. Kebetulan kemarin Pak De kita udah siaran langsung sama Ustadz Zulkarnain. Beliau itu sangat sabar ya Pak De. Sangat dilipat aja nggak apa-apa Pak De, tumbang biar aja nggak apa-apa Pak De. Ya. Jadi beliau satu kuncinya yang pernah Bang Wawan dengar dan Bang Wawan tangkap di saat berdialog sama beliau, bekerjalah dengan hati katanya Pak. Jadi itulah, setiap orang yang bekerja dengan hati di Cahaya Hati, insya Allah hasilnya berkah. Insya Allah hasilnya memang sangat memuaskan. Baik, jadi tiga ustadz itulah yang paling berkesan sama Pak De Pardan ya. Iya. Karena memang beliau yang membimbing kami ke sana waktu umrohnya. Sempat dibawa jalan-jalan kemana Pak De?
Ada ke museum-museum. Iya. Iya. Jadi ke gunung apa? Gunung Gua Jabal Nur, Jabal Nur. Jabal Nur, pertemuan Iya. Nabi Adam dengan Bunda Siti Hawa. Hawa ya. Hawa. Itu Jabal apa tuh ya? Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ya, Ya. maaf ya. Kemudian untuk perang Badar tuh wah, gunung apa Uhud. tuh? Uhud. Uhud. Ah, Ya. gunung Uhud. Ada Pohon kurma. makam-makam. Ya, Bapak tumbang Kemudian aja. di ya kebun kurma. Banyak Kebun angin ya kurma. di sini Pak. Ya, kebun kurma ya. Iya. Oh, Terus ya. mau ke apa itu? Gua Hira, ya kan? Tapi karena katanya tempatnya agak tinggi gitu kan. Sanggup Pak De naik ke atas itu? Ya itu, waktu itu kan saya memang menderita sakit Oh iya. gula itu kan. Terus ibu nggak menyetujui gitu. Iya, takut nanti Pak Iya. De capean gitu ya. Padahal saya penting sekali itu. Iya, pingin karena sekali, ya. apa namanya turunnya Al-Qur'an yang pertama itu kan di Gua Hira. Iya. Sementara apa namanya saya ngaji anak-anak juga kan gitu Iya, di, iya. di musola kan. Masya Allah. Mau saya ceritakan gitu Sampai kan. sekarang nih Pak De? Iya masih Wah, ada masih sekarang. alhamdulillah. Jadi Abi ini baru datang ya, Abi mau gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak De. Ya, ini cerita Gua Hiro tadi nih. Masya Allah. jadi Iya. ceritanya mau ke Gua Hira. Ibu nggak usah, nanti nggak kuat ke sana karena tinggi tempatnya gitu kan. Iya. Itu yang saya kesalkan. Saya nggak bisa ke sana. Iya. Tahu-tahu apa namanya sangu yang mau ke sana kan bayar 140 ribu seorang lagi gitu kan, nambah ke sana. Alias 20 real. Nah itu 25 real. rupanya hilang juga duit itu. Hilangnya kenapa nih Pak De? Sama ibu kan pisah kita apa namanya tidurnya kan, bisa kamar. Dia ada dibawakan juga duit itu, masukkan ke dompet. Kalau mau berangkat biarlah berangkat besok gitu. Maksudnya apa izin lah, dia diizinkan sama dia, tapi dia nggak ngomong sama saya kan. Jadi pas sudah kumpul, mana-mana yang nggak apa katanya, yang mau ikut. Ayo. Aku ya diam aja nggak ikut ya kan, karena udah rupanya ibu udah nyiapin itu dana untuk itu. Jadi pergi ke masjid, dipegang gini sama orang yang hitam tuh. Pegang, Oh, dipegang sama yang hitam. hilang dompetnya, KTP-nya juga. La ilaha. Isinya cuman 500 ribu lah, lebih kurang 500 ribu itu untuk ongkos ke situ aja dia mau bayar yang untuk kami ke Gua Hira. Iya. Tetap Jadi- waspada nih sama yang jadi luar biasa. sama yang hitam ya. jadi saya berarti memang apa namanya di sana itu harus jujur-jujur gitu loh, harus ikhlas-ikhlasan itu ya, Betul. nggak boleh apa. Jadi karena mungkin saya sama ibu apa kan agak apa karena dia mengingat kesehatan saya waktu itu, Iya. saya ini kuat kali tapi takut ribut ya kan, udah saya diem tapi mendongkol agak nggak bisa ke Gua Hira. Jadi kalau nanti diberi apa namanya kesempatan lagi mau ke sana saya gitu. Amin ya Allah. Itu. Yang penting Pak De sehat walafiat. Alhamdulillah sekarang kadar gulanya sehat, udah normal. Udah normal. Alhamdulillah. Ya, rezeki juga lancar, maksudnya Alhamdulillah. cukup lah untuk kebutuhan hidup itu Pak. Kalau Ya. banyak pun kalau kurang kan. Betul sekali Pak De. Nah, itu. Iya. Masya Allah. Itulah. Pak De Roso, ini pengalamannya sampai ke Baitullah itu gimana tuh? Apa yang paling yang paling menyentuh bersama Cahaya Hati itu apa tuh? Alhamdulillah kami punya cerita ya. Boleh cerita punya ceritanya Ah. seperti itu. Sebelumnya ini kami memang belas nggak ada angan-angan tuh karena apa? Karena Belas ya. Itu ngomong- angan-angan itu tadi mungkin dengan Allah Ta'ala itu mengizinkan mungkin ya. Iya, Masya Allah. Rezeki itu entah dari mana kita juga nggak tahu. Alhamdulillah itu waktu itu jarak 1 bulan Pak De ya. Iya. Kami dapat rezeki lah Pak itu. Dapat rezeki ya mudah-mudahan kata Pak De ini dalam ayo kita umroh aja. Kamu nggak ada duit. Alhamdulillah itu kok ada uang gitu. Ya karena apa namanya rezeki itu kan entah dari mana asalnya kita juga nggak tahu. Betul. Terus setelah itu dapatlah kami informasi dari apa ini caranya bagaimana yang kami awam terus terang pengurusan tetek minyak itu terus terang saja kami nggak bisa. Pokoknya semua diserahkan sama Pak De apa ya? Terangkan Saimo. Pak De Pak Haji Saimo Saya mau. dari pengurusan paspor hingga ke semuanya itu kami diajak Pak, terus terang kami diantarkan Ya. sama ibu itu diantarkan Masya Allah. yang vaksinnya di Pekanbaru itu kami diantarkan ke sana Pak, itu alhamdulillah sekali. Maka dari itu kami mengimbau dari
kawan-kawan atau dari umumnya masyarakat kita Dayun, nggak usah takut-takut lagi kalau masalah umroh. Nah, ini dari Pak Haji Saimo Sawit Permai bersedia untuk menolong atau untuk membantu dalam pengurusan apapun sampai di selesai pengangkatan perberangkatan ke umroh itu. Nggak usahlah khawatir lagi masalah ininya, kami nggak bisa, nggak usah khawatir, tolong nanti diantar sendiri, diantar Pak Haji Saimo sampai dari apa ya, paspor namanya ya. Sampai pengurusan paspor, sampai ke vaksinnya yang kita mau berangkat tuh diantarkan, Pak. Jangan khawatir lagi. Sampai ke travel iya, Cahayati. sampai ke travel Cahayatinya. Ayah bunda denger. Nggak usah khawatir lagi. Khawatir. Masalah itu pokoknya Pak Haji Saimo ini siap untuk mengantar Bapak beribadah ke Baitullah. Ya mudah-mudahan rezeki entah dari mana kita juga nggak tahu, Pak. Kalau Allah sudah mengendaki, pastilah dapat. Dengar masyarakat Dayun ya. Nggak usahlah memikirkan aku nggak punya uang, nggak usah. Rezeki itu yang kita sesalkan itu kalau orang yang sudah mampu nggak mau berangkat, namanya itu. Betul sekali, ya Allah. Ya Allah, itulah jadi kita dari pemikiran kita ini mau kemana. Akhirnya kita kan juga mau ke akhirat dengan bekal kita di dunia ini. Ya mudah-mudahan apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu niatkan ke Baitullah, rezeki itu akan bertambah, Pak. Betul, bertambah. Segala sesuatu urusan dipermudahkan semuanya. Amin ya Allah. Itu cuma hanya itu aja lah yang kami sampaikan. Ya mudah-mudahan hidayah ini bukan dari Allah langsung, bagi kita ini ada perantaraan, Pak. Ya, kita cari ya, Pak. Ya, kita hidayah itu dicari, bukan ditunggu ya, Pak. Jangan ditunggu, apalagi yang sudah benar-benar mampu, sudah benar-benar rezekinya berlebih. Ayolah kita mendatangi ke Baitullah itu, supaya kita tahu bahwa ya kita kalau bisa haji ya alhamdulillah, walaupun kita nggak bisa haji, umroh pun jadilah. Haji juga, haji kecil. Iya, ya kan? jadilah itu, karena kita agama kita kan Islam. Ayolah kita membuktikan bahwa itu ada. Iya, itu kan salah satu rukun Islam ya. Iya, bahwa itu ada, bahwa kita ini nggak mimpi. Kalau udah sampai sana, betul nangis, betul. Nangis. Betul itu. Iya, Pak De mau nangis juga nih. Kalau ini Pak De dari tadi diam-diam aja nih, Bi. Sekali ngomong kayak gini, Bi. Allah Akbar, Bi. Itu rasa haru yang luar biasa. Iya. Pokoknya nggak usah khawatir lagi kalau memang mau gabung dengan Cahayati. Khususnya masyarakat Dayun ya. Masyarakat Dayun hubungi ini. Pak Haji Saimo juga sampai ke Kota Siak, karena kita sekarang udah di Kota Siak. Di Kota Siak ini sekarang alhamdulillah. Lantaran ya namanya ibadah itu kan kemampuan kita sendiri, cuma rezeki itu Allah yang ngasih, Pak. Pak Adi tahu nggak ada kisah inspiratif loh kemarin. Kita undang salah satu jemaah yang berangkat tahun 2018. Iya. Pak Baim itu atau Bang Baim itu profesinya sebagai driver Gojek. Iya. Gojek. Itu 2018. Iya. 2018. Beli Barang Pak Suroso ya? Pak Pardan. Dari Pak Pardan rasanya. Oh, Pak Pardan. Iya. Oktober ya, 2018 ya. Iya. Ingat ya. Enggak, di Januari saya. Oh, di Januari. Januari. Jadi 3 beliau di Januari. bulan Oktober. Iya. Oktober. Setelah saya udah. Nah. Barang sianu Pak Musa. Musa Pak ya. Musa. Sana. Yang agak pincang. Dari 10.000 Pak De. Dia nampak brosur, dia nabung 10.000. Iya. Udah ngumpul uangnya 500.000, datang ke Cahayati. Datang ke Cahayati, cerita-cerita sama staf kita, dibilang diarahin, ya itulah dia. Mulainya itu dari staf ini. Oh iya. Dari staf kita udah layani dengan baik, kita ini terangin gitu kan. Jadi jemaah itu makin bangkit semangatnya ke Baitullah. Iya. Bukan berarti udah bayar DP terus nggak ditelepon-telepon pas hari keberangkatan nyesak-nyesak minta dilunasi. Nggak seperti itu kita, Pak De. Alhamdulillah ya. Dan selanjutnya ya kemudahan-kemudahan beliau dapatkan dari segala pihak dengan ujian-ujian. Kemudian itu diberikan diiringi juga dengan ujian. Anaknya sakit, beliau lihat celengannya dipakai nggak ya, ternyata beliau tetap menahan. Akhirnya ada bantuan lagi untuk anaknya yang sakit. Begitulah selanjutnya sampai beliau sampai ke Iya, betul itu, Pak. Nih, Karena kalau mau nanya lagi nih Pak De, karena apa? Pak De mau melanjutkan apa? Karena apa? Karena niat tadi ya Pak? iya. Karena niat hati kecil kita beribadah, bagaimana untuk meresapi hidup ini, Pak. Hidup ini kan perlu dengan perjuangan, perlu dengan ketekatan yang bulat, perlu dengan keikhlasan. Cuma namanya ikhlas itu nggak bisa diucapkan itu aja, Pak. Karena proses, Pak. Ikhlas itu dengan proses, dengan perjalanan. Mengikhlaskan sesuatu itu sulit. Pak De berapa lama ngumpulkan uang untuk umroh, Pak De?
Kalau umroh ini kami sebenarnya nggak mengumpulkan Pak, karena ada rezeki. Masya Allah. Ada rezeki. Cash and carry. Nih Pak Ya, De, mungkin ya Iya. Bang Wan mau nanya boleh ya? iya boleh Berarti boleh. Pak De ini memang niatnya Masya Iya. Allah. Iya betul. Subhanallah, Bapaknya Wan salut sama Pak De terus. Tapi ini selama berada di Baitullah, kayak tadi Pak De dan udah cerita, beliau saat melihat air Zam-Zam, sumur Zam-Zam, terbayang Ibunda Siti Maria mencarikan air untuk Nabi Ismail, Siti Zahra ya. Nabi Apa? Ismail. Iya, apa? Siti Hajar. Siti Hajar bukan Siti Maria, Iya, Bapak De. Salah kita tadi Maria ya. mah Isa. Iya. Nabi Ismail alaihissalam menangis-nangis meminta air karena kehausan. Begitu dihentakkannya tumitnya dan bekas tumitnya itu tadi mengeluarkan air, itulah sumur Zam-Zam. Kalau Pak De Roso, apa yang Pak De bikin Pak De hati Pak De itu menangis tiba-tiba gitu, mengalir aja air mata Pak De itu di mana tuh posisinya gitu? Baik. Waktu ngapain gitu? Foto ngapain itu Pak De? Tawaf apa? Kami tawaf Tawaf ya, mengelilingi Ka'bah ya. ya begitu sulitnya, begitu beribu-ribu manusia, Ya. ternyata dengan ikhlasan kita, Pak, ikhlas hati kita lalu beribadah, alhamdulillah kita bisa menuju Ka'bah. Mencium Ka'bah ya Pak Iya. De. Dan sholat sunnah itu ternyata memang betul kalau kita memang ikhlas dalam melakukan sesuatu, Allah pasti mengasih jalan itu. Amin ya Allah. Dan di situ pun teringatlah kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia itu. Iya iya iya. Dan kami pun terima kasih pada Pak Ustadz Zulkarnain. Masya Allah, beliau lagi nonton mudah-mudahan. Ustaz Zulkarnain juga pembimbingnya pada waktu itu ya. Iya. Iya Pak. Terima kasih Pak Ustadz telah membimbing kami dan keluarga kami. Iya. Amin. Apa itu luar ya Allah. Sabar ya beliau ya. Iya. Mudah-mudahan dibalas dengan Amin ya Allah. Balasannya Pak De tahu apa nggak nih? Bang Wan juga ikut nangis nih ya. Ini aduh ya Allah. Kalau cerita Ustaz Zulkarnain, beliau sekarang udah terverifikasi, udah mendapat sertifikat tour leader di Januari ya, Bi ya. Januari 2020. Iya, terima kasih ya Pak Ustadz. Iya, nanti Kami Bang telah. nanti sampaikan. Tolong nanti sampaikan. Iya, siap nanti disampaikan. Ustaz Zulkarnain Kami, dari ya. Hadis Suroso. Ya. Terus terang kami tidak bisa membalas sesuatu apapun Pak. Iya. Ya Allah Ta'ala yang membalas saya Amin ya Allah. sebagai ya hanya itu aja lah Iya, yang iya. kami bisa menyampaikan. Ya mudah-mudahan dengan cahaya hati ini kita bisa terbuka dan ikhlas semuanya untuk ya menjalani Allah. kehidupan Amin, Pak. Masya Allah. Amin. Hanya itu aja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Abi masih jadi operator dulu nih ya. Baik, Pak De, makasih ya Pak De. Iya. Air matanya ikhlas banget bersama dengan Pak De Pardan nih ya. Perlu dipancing air mata Pak De Saimo kan ya. Kita pancing lagi nggak nih ya air mata Pak De Saimo ya? Nggak usah lah. Gak usah lah. Ya baik, ayah dan bunda, sahabat saya hati, cincin tuan-tuan dan puan-puan yang berada di daerah Dayun. Di Dayun itu kabupaten atau apa? Kecamatan. Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, ya. Yang mau berangkat umroh atau haji plus dan haji reguler bisa didaftarkan lewat perwakilan Cahaya Hati resmi, yakni Ayahanda Haji Saimo, ya. Yang alamatnya di Jalan RT2, di RT2 RW1, RW1 Desa Sawit Permai. Desa Atau kampung ya, Kampung Said Permai. ya, Sawit Permai ya. Iya. Sawit Permai ya, Kecamatan Pak De. Dayun. Ya, Kecamatan Dayun. Sawit Permai RT2 Ya, RW1. RW1. Ya, cari aja Pak Haji Saimo. Saimo. Nah, kalau untuk persyaratan saat ini travel umroh kita mengadakan promo milad nih, ulang tahun Cahaya Hati Pak De. Di bulan Oktober. Ya. Jadi ada promo khusus harganya Rp22.950.000. Bayar DP-nya cuma Rp750.000. Udah bawa koper umrahnya pulang. Ya. Syaratnya gampang sekali. Iya. Fotokopi KTP, fotokopi KK. Kalau paspor dan lain-lainnya kalau belum bisa diurus kita bantu urus. Itu di luar harga tadi, di luar asuransi dan juga di luar dari Paspor. biaya kesehatan ya, dan paspor juga ya Pak. Iya, iya.
Pak De ya. Ini Pak De tahu sekali. Baik, mungkin ucapan ribuan terima kasih kepada Pak De Saimo. Iya. Kemudian kepada Pak De Pardiansa Pardiansa dengan Pak De Suroso. Iya. Semoga kisah, kesan, pesan yang disampaikan tadi bisa menyentuh hati para pemirsa, para sahabat, para jamaah Cahaya Hati TV dimanapun berada, mobil khusus yang berada di kota Siak, di kota Dayun, terlebih khususnya di Sawit Permai. Pesan indah yang begitu indah dari Nabi Muhammad. Waman malaka zadan aw rahilatan tablughu ila baitillah falam yuhajja awil umrah fa alaihi ayyamuta yahudian aw nasranian. Orang yang ketika dia diberikan oleh Allah kelebihan rezeki, kelapar rezeki dan kebanyakan rezeki, namun masih tak mau berangkat haji dan umrah, maka matinya seperti Yahudi dan Nasrani. Ini pesan yang paling luar biasa yang harus kita sampaikan kepada semua jamaah dari Pak D kita tadi, karena bukan apa-apa, karena Pak D tadi sampai meneteskan air mata tidak bukan bagaimana ini supaya jamaah jangan sampai lalai gitu ya Pak D ya. Iya, betul. Apalagi apa yang mau kita bawa, hidup ini hanya sebentar. Pak, ibarat katanya ini tepian Sungai Siak, kita celupkan jadi kelingking, kita angkat ke atas, netes satu tetes, itulah yang namanya dunia. Nah, maka apa yang perlu kita persiapkan di tempat terminal, tempat singgah, tempat stasiun, tempat bandara ini untuk mempersiapkan tidak lain tidak bukan untuk mempersiapkan perjalanan yang selanjutnya, yaitu perjalanan menuju ke kota akhirat, ke kampung akhirat. Jadi para jamaah pemirsa, inilah yang kami lakukan buat pemirsa sekalian, tidak lain tidak bukan menghidupkan juga sejarah kota Siak ini. Disinilah awal mungkin perjuangannya kota Riau Pekanbaru gitu ya. Dari kota Siak ini, dari kota Melayu ini. Makanya dimakamkannya salah satu raja yang bernama Sultan Syarif Qasim II di kota Siak ini. Maka oleh sebab itu ingat pesan Nabi, ingat tempat kota Siak ini, jangan lupa kita imarahkan, kita besarkan, kita ramaikan, dan bahkan sadar tidak sadar bahwa kota inilah juga salah satu tempat di mana diberangkatkan pertama kali armada haji menggunakan kapal di tempat kita ini. Betul ya. 2097 ya? 2007 ya? Bukan, 97 masih pakai kapal ya. Belum ada waktu itu jembatan. Belum ada. Karena belum ada jembatan Siak. Iya, ya, jadi diseberangkan. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan para pemirsa semuanya bisa merenung, memuhasabahkan. Betul. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih lagi Pak De. Sudah diminum air zam-zamnya? Sudah diminum Pak De air zam-zamnya? Rasa air zam-zam apa rasa air putih? Segar. Di sini ada doanya loh Pak De. Iya. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan sholihan wa shifa min kulli dain wa saqam bi rahmatika. Amin. Orang yang minum ini insya Allah dijauhkan dari iblis, syaitan, dan juga dari segala nujum dan